Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai 6. Firman Tuhan berkata, "Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, 'Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah.'" Sahabat Kristus, suatu kali Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Mereka akan sembahyang. Namun ketika baru sampai di pintu gerbang, mereka berdua menjumpai seorang pengemis yang lumpuh. Pengemis itu meminta sedekah pada kedua rasul ini. Petrus dan Yohanes pun berhenti untuk melihat pengemis ini. Timbullah harapan bagi pengemis ini bahwa dia pasti akan mendapatkan uang dari kedua orang itu. Kedua orang tersebut merupakan rasul yang sangat dihormati. Uangnya pasti banyak. Firman Tuhan mengatakan, Petrus berkata kepada pengemis itu, "Lihatlah kepada kami." Tawaran Petrus itu menimbulkan harapan bagi pengemis ini. Dia tentu berharap akan mendapatkan uang atau sesuatu pemberian dari mereka. Namanya pengemis, pekerjaannya meminta uang. Tentu harapannya adalah keuangan. Namun harapannya ternyata tidak menjadi kenyataan. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Betapa banyak dari antara kita mengalami situasi kesulitan secara ekonomi. Usaha yang dijalankan gagal. Pekerjaan tidak membawa harapan yang baik. Keuangan pun berantakan. Banyak pinjaman di sana-sini. Hari-hari ini banyak orang yang terganggu hidupnya karena masalah keuangan. Susah untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhannya. Kalau diminta berdoa, tidak mau. Kalau diminta kembali pada Tuhan, tidak peduli. Betapa yang diingini tidak lain yaitu adanya keuangan yang harus tersedia. Pernahkah Anda dalam situasi tersebut? Dalam kondisi kekurangan, pokoknya yang dimaui yaitu uang, bukan yang lain. Saya pokoknya butuh uang, bukan didoakan. Ungkapan tersebut pernahkah kita dengar? Atau bahkan kita sendiri pernah mengalami? Betapa yang ada dalam pikiran kita hanya uang dan segala kebutuhan terpenuhi. Soal didoakan, urusan nanti. Pokoknya masalah keuangan ini harus beres dulu. Tanpa kita sadari, saat kita mengalami situasi dan kondisi kekurangan, sebenarnya yang kita butuhkan yaitu keberadaan Tuhan untuk menguatkan dan menyertai langkah kita. Penyertaan Tuhan lebih berharga dari segalanya. Pimpinan Tuhan atas hidup kita lebih dari kebutuhan kita akan keuangan. Sekalipun yang ada di depan kita berupa kebutuhan, kewajiban, dan tanggungan yang mendesak. Namun kita seringkali tidak mau tahu. Ketika diminta untuk berdoa, rasanya susah. Ketika kita baca firman Tuhan, tidak fokus lagi. Karena kita merasa kebutuhan kita harus dipenuhi, bukan didoakan. Sahabat Kristus, sebenarnya kebutuhan kita yang utama bukan yang fisik, materi, atau yang kelihatan. Kebutuhan kita yang utama yaitu kehadiran Kristus dalam hidup kita. Ketika Yesus hadir dalam hidup kita, Dia akan memberikan damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, dan pemeliharaan yang sempurna. Jangan pernah mengajari Tuhan seolah kita yang lebih tahu atas hidup kita daripada Tuhan sendiri. Bukankah Dia yang mendesain hidup kita? Otomatis Dia mengerti dan memahami bagaimana bertanggung jawab atas diri kita. Petrus dan Yohanes menawarkan sesuatu yang sebenarnya
lebih dibutuhkan oleh pengemis itu daripada uang. Kebutuhan utamanya yaitu supaya bisa berjalan, sesuatu yang selama ini tidak disadari oleh pengemis itu sendiri. Mari perhatikan, ketika pengemis itu bisa berjalan, dia akan bisa bekerja dan menghasilkan uang dengan lebih layak, bahkan dalam jumlah yang besar. Kalau saat ini kita merasa kebutuhan kita yaitu materi atau uang, perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Dia akan singkapkan apa yang menjadi kebutuhan kita yang utama. Bisa jadi ketika hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka usaha dan pekerjaan kita pun juga akan dipulihkan, lebih dari saat yang sebelumnya. Bisa juga ketika kita mulai membangun jam doa pribadi, Tuhan singkapkan satu persatu pintu berkat dan mujizat secara ajaib. Kalau sudah demikian, sebenarnya disadari atau tidak, kebutuhan kita yang utama bukan uang, namun pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Bersediakah kita untuk mencari Tuhan saat kondisi kita yang paling sulit sekalipun? Percayalah, Tuhan Yesus lebih tahu kebutuhan kita, lebih dari diri kita sendiri. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Kami sadar sekarang Tuhan, saat ini kami mulai terbuka. Sekalipun di depan kami kebutuhan mendesak, kewajiban mendesak, dan harus dibereskan. Tagihan-tagihan mungkin datang di depan kami. Tapi kami yakin dan percaya, kebutuhan kami bukan itu. Kebutuhan kami ini adalah Engkau hadir dalam kehidupan kami, menguatkan, menuntun langkah hidup kami. Kebutuhan kami yaitu secara pribadi, kehidupan kami dipulihkan dalam hubungan kami dengan Engkau. Dan ampuni Tuhan, kalau seringkali kami meninggalkan hubungan kami dengan Engkau, hanya karena masalah keuangan, hanya karena masalah ekonomi yang belum selesai. Dan ketika kami berdoa, fokusnya hanya supaya kami dapatkan bantuan keuangan. Dan hari ini, kami sadar, kami berbalik kepada Tuhan, bahwa kebutuhan kami yang utama, Kau hadir dalam hati dan hidup kami, dan kami berbalik kepadamu dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami, ini diri kami, ubahkan kami ya Tuhan. Karena Engkau memberkati anak-anak-Mu hari ini dalam setiap aktivitas dan apapun yang dikerjakan. Tuhan menolong menyertai setiap langkah kami. Memberkati yang bekerja, memberkati yang sekolah, memberkati yang melayani, memberkati yang sebagai ibu rumah tangga. Dan apapun yang dikerjakan akan berjalan oleh penyertaan Tuhan. Kami menemukan pertolongan dan keberhasilan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lagi kita berkata, saya pokoknya butuh uang. Kita ganti bahwa saya pokoknya butuh Tuhan Yesus. Salam dari saya, Hoki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.